Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya jualah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini, walaupun secara daring. Pada kesempatan kali ini, Ulun Sri Gina Nisa dan rekan Ulun Ihya Ul Amin akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Model-model pembelajaran. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran atau model mengajar adalah suatu prosedur atau pedoman yang dipakai oleh guru yang digunakan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdapat di dalamnya materi pembelajaran yang akan diajarkan di depan kelas. Macam-macam model pembelajaran. Pembelajaran kontekstual, sebuah proses pembelajaran yang bersifat menyeluruh atau holistik. Pada pembelajaran kontekstual, siswa dimotivasi hingga mereka dapat memahami makna bahan pelajaran sesuai konteks kehidupan mereka sehari-hari atau konteks pribadi, sosial, dan kultural. Yang kedua itu model pembelajaran kooperatif. Suatu model pembelajaran di mana sistem belajar dan bekerja pada kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. Terus yang ketiga, model pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme dalam arti dasar adalah membangun, di mana yang dibangun adalah konsep atau materi yang akan dipelajari, yang mana konsep tersebut dibangun oleh guru atau siswa dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran kontekstual. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Muhammad Ihya Ul Amin. 7 komponen utama pembelajaran kontekstual. Pertama, konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Menurut konstruktivisme, pengetahuan berasal dari luar dan dikonstruksikan dari dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, pengetahuan terbentuk dari 2 faktor penting, yaitu objek yang diamati dan kemampuan untuk menginterpretasi objek tersebut. Yang kedua, inquiry atau menemukan. Inquiry adalah pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, melainkan proses menemukan sendiri. Ketiga, question, bertanya. Bertanya dipandang sebagai rasa keinginan tahu setiap individu dan membangkitkan motivasi belajar siswa dalam setiap proses pelajaran. Bertanya selalu digunakan. Oleh karena itu, kemampuan guru untuk mengembangkan teknik-teknik bertanya sangat diperlukan. Kelompok belajar atau masyarakat belajar, melainkan penerangan pembelajaran secara kelompok yang anggotanya bersifat heterogen, membantu siswa untuk saling mempelajarkan, bertukar informasi, bertukar pengalaman. Kerjasama, saling memberi dan menerima sangat dibutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kelima, modeling. Pemberagaan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Proses ini tidak terbatas pada guru saja, melainkan guru memanfaatkan siswa untuk memiliki kemampuan. Yang keenam, refleksi. Pengalaman yang telah dipelajari dengan mengurutkan kembali kejadian-kejadian pembelajaran yang telah dilalui siswa melalui proses refleksi
Pengalaman belajar itu dimasukkan dalam struktur kognitif siswa yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuannya. Yang terakhir, penilaian nyata, yaitu pengumpulan informasi tentang perkembangan belajar yang dilalui siswa. Penilaian ini diperlukan untuk pengetahuan apakah siswa benar-benar belajar atau tidak, dan dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pembelajaran kooperatif. 5 unsur model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif antara siswa. Kedua, interaksi antar siswa yang semakin meningkatkan. Ketiga, tanggung jawab individual. Keempat, keterampilan interpersonal dan kelompok kecil. Yang kelima, proses kelompok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.